Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falayan dengan NPM 1917015149 dari kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan struktur komputer arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program atau read-only memory dan data read random access memory dalam peta memori yang sama. Von Neumann memiliki data bus tunggal dan address yang untuk mengalamati program. Arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann memiliki data bus tunggal dan address untuk mengamati program. Arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1997. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis, unit kontrol, memori dan alat masukan. Kelemahan dan kelebihan arsitektur komputer von Neumann adalah: yang pertama, dari kelebihan arsitektur von Neumann adalah fleksibilitas pengamatan program dan data. Yang kedua, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Yang ketiga, arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Kelemahan dari model arsitektur von Neumann sendiri adalah satu, bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bias overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika program memiliki data adalah 8 bits, maka program juga harus 8 bits. Prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI, clock per instruction, yang relatif lebih banyak, sehingga eksekusi instruksi dapat relatif lebih lama. Selanjutnya ada arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM dan satu untuk data atau RAM, yang dimana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Jika von Neumann menggabungkan ROM dan RAM menjadi satu, maka arsitektur Harvard memisahkan kedua memori tersebut. Kelebihan dan kekurangan arsitektur komputer Harvard adalah: yang pertama, kelebihannya, satu, bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Yang kedua, opcode atau operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Yang ketiga, instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Yang keempat, ada memori program dan data terpisah, maka covering total memori program dan data tersebut dapat menjadi lebih banyak. Kekurangan dari itu ada: arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Arsitektur ini tidak memungkinkan mengakses data yang ada di ROM. Selanjutnya ada kesimpulannya sendiri dari arsitektur von Neumann adalah: yang menempatkan program dan data dalam memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address data bus tunggal untuk mengalamati program, instruksi, dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah yang dari Motorola. Yang kedua, kesimpulan dari arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah untuk program dan satu untuk data. Intel 8C51 dan keluarga microchip PIC16XX, Philips P87CLXX, dan Atmel AT89LXX. Ada contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.